Sebelum memulai recapnya, terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat menonton. Mahidura, wilayah di bagian barat benua. 4 tahun telah berlalu sejak Kaisar Kardeo naik tahta Kekaisaran Esresar. Kekaisaran secara sistematis mulai menaklukkan kerajaan-kerajaan tetangga yang memberontak terhadap kekuasaan kaisar. Dan yang terseret dalam pusaran perang itu adalah seorang tentara yang menyembunyikan masa lalunya. Di saat itu, orang itu menatap tajam. Di masa lalu, seseorang berkata, "Kau akan menikah." Mendengarnya, Elric, yang merupakan tokoh utama, bertanya, "Apa? Ayah, apa maksudmu?" Kepala keluarga berkata, "Calonmu adalah Putri Baron Wibin. Usianya 16 tahun, dan kudengar dia cukup cantik. Seorang gadis pendiam yang suka berkebun." Di saat itu, Elric keluar dari ruangan kepala keluarga. Mengingat kepala keluarga yang berkata, "Jadi dia bukan pasangan yang buruk untukmu." Elric berpikir, dan seperti itulah, di usia 14 tahun, aku dijodohkan dengan putri bangsawan yang wajahnya belum pernah kulihat. Elric yang berkeringat dingin berkata, "Tiba-tiba saja, aku harus menikah?" Beberapa saat setelah itu, di saat pernikahan berlangsung, Elric berpikir, "Aku tidak bisa memahami satupun perkataan ayah. Pernikahan yang tiba-tiba itu memang sudah aneh. Tapi hal yang paling tidak masuk akal adalah, kenapa bangsawan terpadang mau menikah dengan keluarga pedagang biasa seperti aku?" Di saat itu, seorang wanita yang mendatanginya berkata, "Suatu kehormatan bisa bertemu denganmu." Di saat wanita itu memperkenalkan namanya, Teria, Elric telah merona. Teria berkata, "Aku Teria Vipin." Elric yang melihatnya berpikir, rambut emasnya mengingatkanku dengan ladang gandum di wilayah Vipin. Tatapannya lembut, dan matanya berwarna hijau terang seperti tunas baru di musim semi. Kulit pucatnya selalu setepung giling, dan bibirnya semerah dan secerah buah seri. Kalau bisa dijabarkan dalam satu kalimat, dia itu misterius, wanita yang elegan. Di saat seseorang berkata, "Elric, perkenalkan dirimu." Elric tersentak. Elric yang memberi salam berkata, "Halo." Tyria berkata, "Aku menantikan kehidupan kita bersama." Elric berpikir, "Pikiranku benar-benar kacau." Namun satu pikiran menembus kekacauan itu. "Sekarang, karena kami sudah menikah, aku akan menghabiskan sisa hidupku bersamanya." Jika diingat-ingat perasaan itu, merupakan cinta pertamaku. Karena sangat malu dengan senyum konyol yang perlahan muncul di wajahku, aku berusaha menyembunyikan ekspresiku. Dan saat kami saling bertukar cincin, aku mengeringit agar tidak tertawa karena terlalu bahagia. Di saat itu, Elric terlihat memasangkan cincin. Elric melanjutkan, sama sekali tidak menyadari kenyataan kalau aku mungkin telah melukai perasaannya. Di saat itu, Teria memalingkan pandangannya. Beberapa saat setelahnya, di kediaman Elric, di saat lilin menyala dengan terang, Elric yang memegang cincin berkata, "Memang pengaturannya mendadak, tapi tak kusangka wanita yang begitu anggun dan berwibawa sekarang adalah istriku." Di saat itu, kepala keluarga berkata, "Calonmu adalah Putri Baron Wibin." Mengingat itu, Elric tersenyum, dan setelahnya dirinya tersentak. Elric berkata, "Tapi, tidak peduli sekeras apapun aku berpikir, ini tidak masuk akal. Mengapa Lady Tiara, seorang bangsawan, mau menikahi putra dari keluarga pedagang sepertiku?" Di saat itu, pelayannya telah gugup. Elric berkata, "Ronda, tolong beritahu aku. Aku tahu kau mengetahuinya." Di saat itu, pelayan itu yang bernama Ronda terdiam. Ronda berkata, "Ini adalah pernikahan yang diatur, Tuan Muda." Mendengarnya, Elric tersentak. Ronda berkata, "Baron Wibin mungkin memiliki kekayaan dan ketenaran di masa lalu. Tapi sekarang mereka terlilit hutang, kekurangan dana untuk bertahan. Master menginginkan pernikahan ini dengan satu syarat. Dia harus membayar semua hutang mereka dan menyediakan dukungan finansial. Melalui persatuan ini, keluarga pedagang porteng kita akan naik menjadi bangsawan." Mendengarnya, Elric berkata, "Kalau begitu, maksudmu dia dijual pada kita?" Di saat itu, Ronda terdiam. Elric berkata, "Tidak mungkin. Aku, apa yang aku?" Elric berkata, "Apa yang telah dilakukan?" Di saat itu, dengan cepat Elric keluar kamar. Melihatnya, Ronda menyebut Tuan Muda. Elric yang berlari berpikir,
Aku ingin menjelaskan. Aku ingin minta maaf. Aku ingin memberikan alasan apapun yang bisa kau pikirkan. Di saat dirinya memegang tembok, dirinya terlihat kelelahan. Di saat itu, Elric yang terengah-engah menghadap ke depan. Dirinya berada tepat di depan suatu pintu. Di saat Elric membuka pintu, suara seseorang terdengar yang membuat Elric terkejut. Di saat dirinya mendengar suara tangisan, Elric tersentak. Dari wajah dia, tetesan air mulai muncul. Di saat dirinya yang meringkuk menangis, Elric yang melihatnya terlihat syok. Elric yang mulai mundur berpikir. Di saat aku melihat tangisannya, aku bersumpah akan membatalkan pertunangan ini. Di ruangan kepala keluarga, di saat kepala keluarga telah menulis sesuatu, suara berlari terdengar. Di saat itu, Elric membuka pintu. Elric yang panik berkata, "Ayah, tolong batalkan pernikahan ini." Elric bertanya, "Apa Lady Tiara menikahiku demi keluarganya? Kalau begitu, itu artinya dia dijual pada kita. Tolong, aku mohon padamu." Di saat itu, kepala keluarga menyebut Elric, dan Elric yang mendengarnya tersentak. Kepala keluarga berkata, "Berhenti bersikap seperti anak kecil. Sekarang kita ini bangsawan. Bersikaplah seperti semestinya." Di saat itu, Elric menahan amarahnya. Elric berpikir, tatapan dingin ayah sekali lagi mengingatkanku pada kenyataan. Di saat itu, Elric mengeratkan tangannya. Elric berpikir, anak yang membunuh ibunya di hari ia dilahirkan. Aku hanyalah sasaran pelampiasan kebencian ayah. Dapat loncatan demi kepentingan keluarga. Di saat kepala keluarga berkata, setidaknya carilah penghasilanmu sendiri. Elric berpikir, aku hanyalah sebuah alat bagi ayahku. Di saat itu, Elric mulai berbalik. Dengan wajah penuh kekesalan, Elric berpikir, seperti itulah aku dianggap selama ini. Aku harus pergi. Demi kebaikan gadis yang dijual demi uang, dan untuk menghancurkan rencana besar ayah. Di saat dirinya mulai membuka pintu, Elric berpikir, aku harus membuang nama Portman. Beberapa saat setelahnya, di lahan gandum, di saat dirinya berjalan melewati lahan gandum yang luas, Elric berpikir, tapi kenapa Lady Tiara menangis? Apa dia sedih karena dijual? Atau dia belum siap meninggalkan keluarganya? Atau mungkin dia tidak menyukaiku? Elric di saat itu mulai melihat ke belakang. Elric berkata, terserahlah, lagi pula aku akan pergi. Beberapa saat setelahnya, di suatu tempat, di saat itu seorang pria yang tersentak bertanya, siapa di sana? Jadi, kau datang untuk menjadi mercenary? Di saat itu, Elric yang mata tajam berkata, ya, namaku adalah Kasa. Aku membuang nama Elric Portman dan hidup dalam medan perang selama 10 tahun. Mengangkat pedangku dan keganasan putus asa. Mencari tempat yang menyadarkan kepalaku, mercenary yang berkeliaran di zona perang. Sword Demon, Kasa. Itu adalah rahasia yang hanya diketahui oleh Elric. Di sore yang terang, Kasa telah dikelilingi oleh para prajurit. Kasa telah melihat matahari. Dan setelahnya mulai mata tajam ke arah prajurit-prajurit itu. Di saat prajurit garda depan menggunakan pelindung, prajurit di belakangnya telah menggunakan tombak dan anak panah. Di saat dirinya diserang, Kasa telah bersiap menyerang. Di saat itu, Kasa mengangkat pedangnya. Dan setelahnya mulai menyerang mereka. Darah mulai bercucuran dan mengenai wajahnya. Beberapa saat setelahnya, di suatu bar. Di saat itu, seorang pelayan menatap seseorang yang masuk. Di saat pelayan itu berkata, selamat datang. Orang itu telah masuk sambil menggunakan tongkat. Orang yang menggunakan tongkat itu adalah Kasa. Orang-orang yang berada di bar telah melihat Kasa. Di saat itu, seseorang bertanya, tunggu, bukankah dia Sword Demon? Orang yang lain berkata, ku dengar, dia pergi ke medan perang. Kenapa dia ada di sini? Seseorang berkata, kakinya. Yang lain bertanya, apa dia terluka? Di saat itu, Kasa mulai duduk. Pelayan berkata, astaga, apa yang terjadi padamu? Kakimu telah pincang. Kasa berkata, ya, ini karena sesuatu dari medan perang. Pelayan berkata, di medan perang, kurasa itu cerita yang cukup umum. Apa itu luka fatal? Kasa menjawab, ya, sepertinya aku akan hidup seperti ini untuk sementara. Lihat suatu berita di koran. Kasa terkejut. Di saat pelayan yang menyebutnya Tuhan terlihat kebingungan.
Kasa terlihat menatap tajam berita itu dengan penuh amarah. Di saat itu, pelayan itu bertanya, ada masalah apa? Di saat itu, Kasa terlihat marah saat melihat ayahnya yang berada di koran. Beberapa saat setelahnya, di sebuah kereta api. Di saat kereta api itu melaju dan menjauh dari kota, Kasa terlihat berada di dalam kereta itu. Kasa berpikir, wajah pria yang sangat kubenci tercetak di sudut koran. Ayahku, Hoven Portman. Saat aku pertama kali mengumpulkan kekuatan untuk melarikan diri dari rumah, aku masih berpegang pada harapan kecil bahwa dia akan pergi mencariku. Saat itu, aku masih 14 tahun. Itu harapannya kekanakan dan naif. Tapi bahkan mengingat itu sekarang, kurasa keyakinan itu tidak sepenuhnya tanpa dasar. Meski aku diperlakukan tidak lebih dari hanya sebuah alat untuk mengembalikan kehormatan keluarga, dan meski dia adalah alasan ibuku tiada, bagaimanapun, aku tetaplah putranya. Pada sudut hatiku yang penuh dengan dendam, aku begitu menginginkan untuk dia setidaknya sedikit perhatian padaku. Kasa berkata, perhatian apanya? Itu hanya dulu sih. Sekarang, objek balas dendamku tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah versi menyedihkan dan pengecut dari diriku. Menggunakan kematian ayahku sebagai alasan untuk kembali pulang. Tidak meninggalkan apapun kecuali penyesalan dan perasaan hampa yang mendalam. Membeku pada ingatanku dari 10 tahun lalu, tempat asalku. Di saat itu seseorang berkata, tiba pada tujuan Anda, Wibin. Elric melanjutkan, aku hanya bisa pergi menuju Wibin. Di saat itu dirinya melihat ladang gandum yang luas. Di saat itu Elric terdiam. Elric yang melihat pemandangan Wibin berpikir, meski 10 tahun telah berlalu, tidak ada yang berubah. Jalannya yang sunyi dan tenang, dihiasi oleh warna kemerahan daun musim gugur. Orang-orang berjalan dengan santai, pemandangan yang sangat familiar dan juga sangat asing. Benar-benar tanpa tekanan tajam dan perang. Di saat seorang anak kecil berkata, berhenti kau. Anak kecil lain tertawa. Di saat itu Elric terlihat mulai berjalan, dan setelahnya mulai melihat sekitar lagi. Elric berpikir, bahkan ladang gandum ini, simbol dari tanah Wibin, tetap sama seperti dulu. Bermain petak umpet dengan anak-anak desa. Diomeli oleh pelayan karena mengotori pakaianku. Di setiap langkah yang kuambil, ingatan itu semakin jelas. Di saat itu, Elric berkata, ingatan. Elric di saat itu mulai berhenti. Dan setelahnya mulai mengingat masa lalunya. Dirinya mengingat Tyria, orang yang telah dirinya nikahi. Elric bertanya-tanya, apa nona muda baik-baik saja? Ya, pasti dia baik-baik saja. Dia sangat cantik. Pasti seseorang terpikat dan sudah menikahinya sekarang. Pasti. Di saat itu, seorang wanita terlihat berada di ladang gandum. Di saat seseorang meneriakkan nama Nona Tyria, Elric tersentak. Seorang pelayan berkata, astaga, kenapa Anda membawa barang berat sendirian? Di saat Elric menyebut nama Tyria, pelayan itu yang berkata, biar saya urus, tersentak. Saat Elric bertanya, apa kau benar-benar Tyria? Tyria tersentak. Pelayan berkata, Nona? Di saat itu, Tyria mulai berjalan ke arah Elric. Melihat Tyria. Di saat Elric bertanya, kenapa kau masih? Tyria terdiam. Saat Elric berkata, di sini. Tyria terlihat menatapnya tajam. Melihat Tyria yang berada di hadapannya, Elric bertanya, kenapa kau datang ke sini? Di saat Tyria berkata, itu karena Elric tersentak. Tyria melanjutkan, aku adalah istrimu. Mendengarnya, Elric berpikir, aku sungguh bodoh. Tidak kusangka aku terlalu naif sampai mengira menghilangnya aku itu bisa membatalkan pernikahan. Jika pernikahan dapat diakhiri semudah itu, sejak awal dia tidak akan dijual padaku. Apakah tindakan gegabahku saat muda malah mencuri kebebasan terakhir wanita ini? Pada akhirnya, bahkan pada wanita yang kunikahi, aku tidak bisa melindungi kehormatanku sendiri. Aku hanyalah seorang pria pengecut yang egois. Ketika aku menggenggam dan mengayunkan pedang, orang ini, aku tidak bisa membayangkan betapa kesepian dan sulitnya dia selama ini. Aku harus minta maaf padanya. Tetapi, apa aku punya hak untuk melakukan itu? Bagaimana jika dia tidak menginginkan permintaan maaf dariku? Di saat itu, Elric merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Di saat Elric mulai menjelaskan perkataannya, Tyria terlihat menatapnya dalam diam. Tyria yang mengalihkan pandangannya berkata, mari kita masuk dulu. Di saat Tyria pergi, Elric hanya bisa melihatnya.
Di saat itu, Elric yang melihatnya merasa bersalah. Elric berpikir, setidaknya aku ingin dia marah padaku. Dirinya mulai membayangkan Tyria yang berkata, setelah kau meninggalkanku, apa yang kau harapkan sekarang? Membayangkan hal itu, Elric merasa ketakutan. Hanya membayangkan perkataannya saja, Elric merasa sangat bersalah. Di saat itu, Tyria membalikkan badannya dan melihat Elric. Tyria bertanya, kenapa kau diam saja? Di saat itu, Elric tidak bisa berkata apa-apa. Elric yang menggenggam tongkatnya berkata, aku datang. Di saat itu, Elric mulai mengikuti Tyria. Di mesin keluarga Portman, Tyria berkata, aku akan panggil pelayan. Tolong tunggu sebentar di sini. Di saat itu, Tyria mulai masuk ke dalam mansion. Di saat itu, Elric terlihat menatap mansion. Elric berpikir, ini sama sekali tidak berubah. Sulit dipercaya, sudah 10 tahun sejak terakhir kali aku berada di sini. Semuanya masih tetap seperti dulu. Mulai dari jumlah jendela sampai lokasi sistem noda. Semuanya terlintas kembali dengan sangat jelas. Di saat itu, Elric mulai tersenyum. Di saat itu, Ronda bertanya, Anda siapa? Elric yang mendengarnya tersentak. Di saat itu, Elric mulai menatap Ronda. Saat Ronda bertanya, Anda ingin bertemu siapa? Di saat itu, Elric memikirkan nama Ronda. Elric berpikir, kau sama sekali tidak berubah, bahkan setelah 10 tahun. Elric bertanya, kau tidak mengenaliku? Di saat itu, Ronda merasa kebingungan. Dan di saat Ronda mengenali Elric, Ronda terkejut. Ronda malah menyebutnya Tuan Muda. Ronda yang menyebutnya Tuan Muda bertanya, apakah ini benar-benar Anda Tuan Muda Elric? Elric yang memeluknya berkata, sudah lama sekali Ronda, aku sudah kembali. Ronda berkata, ini benar-benar Anda Tuan Muda? Aku hampir tidak mengenali Anda. Anda berubah banyak. Elric berkata, sepertinya aku memang sudah berubah. Wajar saja kalau kau tidak mengenaliku. Di saat itu, Elric yang menyadari sesuatu tersentak. Dirinya mulai mengingat dia yang berkata, aku di sini karena aku ini istrimu. Mengingat hal itu, Elric mulai melihat ke mansion. Melihatnya, Ronda merasa bingung. Elric berpikir, aku adalah pria yang menghabiskan 10 tahun di medan perang. Di saat itu, Ronda bertanya, Tuan Muda, apa ada sesuatu? Elric berpikir, aku pasti sudah banyak berubah. Sampai-sampai, bahkan Ronda, yang merawatku seperti orang tua sendiri, tidak mengenaliku. Saat membayangkan Tyria, Elric melanjutkan, tapi bagaimana? Di saat itu, Elric mulai merona saat melihat ke dalam mansion. Elric berpikir, bagaimana dia bisa mengenaliku? Hanya dengan sekali lihat. Di sisi lain, di suatu ruangan, di saat Tyria terlihat mengintip melewati jendela, Tyria melihat Elric yang bersama Ronda. Di saat Elric yang merona terlihat menatapnya, Tyria yang menyadarinya terkejut dan mulai bersembunyi. Di saat itu, Tyria menghela nafas. Tyria berpikir, bekas luka di belakang lehernya, rambut coklatnya, tidak ada satupun yang berubah. Di kamar mandi, Elric berpikir, itu benar-benar aneh. Bagaimana Tyria bisa mengenaliku? Di saat itu, Elric mulai keluar dari bak mandi. Di saat Elric menggunakan handuk, dirinya tersentak saat seseorang mulai memasuki kamar mandi. Elric yang menyadari siapa yang masuk kebingungan. Di saat itu, dirinya melihat Tyria yang masuk ke kamar mandi juga. Tyria yang masuk ke kamar mandi terlihat sangat malu. Tyria berkata, oh tidak, maafkan aku. Di saat dirinya merasa sedih, Elric berkata, tidak apa-apa, tolong jangan menangis. Di saat itu, Tyria terlihat merasa takut. Saat Elric mendekatinya, Tyria tersentak. Di saat Tyria berteriak, seorang pelayan terlihat tersentak. Saat menyadari Tyria berteriak, pelayan itu terlihat berlari menuju kamar mandi. Pelayan itu bertanya, My Lady, apa yang terjadi? Dirinya tersentak melihat Elric yang menggendong Tyria. Di saat pelayan itu melihat Elric yang memegang tubuh Tyria, Tyria di saat itu menyebut nama Mary. Saat Elric berkata, kau datang tepat waktu. Dia nyaris jatuh. Jadi aku. Saat Mary mengangkat tangannya, Elric kebingungan. Di saat itu, Mary yang menamparnya berkata, mesum. Garis pertahanan perbatasan C4. Resimen kelima, pasukan pertahanan C4. Di saat itu, seorang prajurit menatap tajam. Tim pembunuh elit, pasukan kerajaan. LeBron, kesatria garda depan. Di saat seorang prajurit berkata, maju. Prajurit lainnya berkata, bunuh garda depan. Di saat itu, LeBron berkata, maju.
Aku akan habisi kalian semua. Di saat itu, LeBron menyerang dengan brutal dan mengalahkan semuanya yang maju ke arahnya. Seorang prajurit yang takut berkata, "Sial, kita tidak akan menang melawannya." Pemimpin para prajurit itu berkata, "Semua unit mundur, pergi ke balik garis pertahanan." Di saat para prajurit itu mundur, seseorang terlihat menghadapi prajurit itu. Di saat itu, LeBron berkata, "Apa yang dia? Apa dia hanya sama mercenary yang disewa oleh Sefor?" Di saat itu, Kasa terlihat akan menyerang. Di saat Kasa memasang kuda-kuda untuk menyerang, LeBron yang tidak bisa menunggu terlihat mulai berlari. Di saat LeBron mulai menebas, Kasa menghindarinya. Di saat itu, Kasa memegang pedang lurus, dan setelahnya mulai mendorong pedang itu dan mengenai leher dari LeBron. Di saat LeBron memegang lehernya, Kasa memanfaatkan kesempatan itu untuk sekali lagi menebas leher LeBron, hingga kepala LeBron mulai terjatuh ke tanah. Di saat para prajurit terlihat ketakutan, Kasa berkata, "Namaku Kasa, kesatria mercenary Sefor. Maju, jika kalian punya keberanian untuk bertarung. Siapapun kalian, aku akan menghabisi kalian semua." Di saat itu, Kasa tersentak dengan sesuatu yang akan datang. Di saat itu, Kasa mulai menggunakan pelindung mana. Tetapi Kasa tidak menyangka kalau serangan itu mengenai lututnya. Di saat itu, Kasa tidak mulai terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Di saat itu, Kasa mulai melihat orang yang menyerangnya. Orang yang menyerangnya tidak berada di tebing. Orang itu merupakan seorang perempuan dan laki-laki yang menggunakan masker. Mengingat hal itu, Kasa, yang merupakan Elric, tersentak dan mulai terbangun. Dirinya mulai terengah-engah hanya dengan mengingat hal itu. Di saat dirinya mulai menghembuskan nafas berat, Elric mulai melihat ke depan. Dirinya melihat sekelilingnya, dan dirinya menyadari kalau dirinya tidak sedang di medan perang. Elric berpikir, "Ya, aku sudah kembali pulang." Di saat seseorang mengetuk pintu, Elric tersentak dan mulai akan menyerang. Di saat itu, seorang pelayan bertanya, "Master, Anda sudah bangun?" Menyadari kalau itu pelayan, Elric terdiam. Di saat itu, Elric yang masih merasa gugup berkata, "Ya." Elric yang menghela nafas berkata, "Aku baru saja bangun." Beberapa saat setelahnya, di saat seorang pelayan membawakannya ember, Elric berpikir, saat aku meminta air dingin untuk membasuh diri, wadah penuh air dingin langsung dibawakan padaku. Kayaknya sangat halus, rasanya aku seperti tidak memakai apapun. Ini kemewahan yang tidak pantas kuterima. Di saat itu, Elric berusaha untuk tersenyum di depan kaca. Elric berpikir, sepertinya tersenyum tidak lagi cocok denganku. Apa waktu yang kuhabiskan di medan perang mengubah ekspresiku menjadi seperti batu? Di saat dirinya mulai membuka pintu, Ronda terlihat berada di hadapannya. Ronda berkata, "Anda terlihat lebih baik setelah berpakaian seperti itu. Pertama-tama, kita mulai dengan sarapan. Tapi, bagaimana kaki Anda berakhir seperti itu?" Di saat itu, Elric terkejut. Elric berkata, aku jatuh dari tebing terjal dan menabrak batu. Aku kurang hati-hati." Elric berpikir, bagaimana bisa aku memberitahu bahwa peluru bersarang di lututku saat di meja perang? Aku tidak mau menimbulkan kekhawatiran yang tidak perlu. Ronda berkata, "Seperti kemarin, Anda tetap rentan mengalami sesuatu." Elric yang tertawa berkata, "Kemarin hanya salah paham." Di saat itu, mereka berdua mendatangi ruangan yang di sana ada Tyria. Di saat itu, Tyria mulai menoleh ke arah Elric. Tyria bertanya, "Tidurmu nyenyak?" Di saat itu, Elric mengingat dirinya yang melihat Tyria yang berada di kamar mandi. Mengingat hal itu, Elric merona. Elric berkata, "Berkat dirimu, aku." Di saat itu, Mary berkata, "Mesum." Saat Mary lagi-lagi menyebutnya mesum, Elric kebingungan dengan tingkahnya. Saat Mary berkata, "Mengintip ke dalam pemandian." Di saat itu, Ronda memukul kepala Mary. Ronda berkata, "Kuharap Anda nyaman di sini." Di saat itu, Ronda menyeret Mary. Di saat itu, Elric mulai memecahkan suasana. Elric berkata, "Selamat pagi. Aku tidur cukup nyenyak. Terima kasih. Kurasa, aku tidak melihat dia saat terakhir ada di sini. Siapa namanya?" Tyria berkata, "Maksudmu Mary? Dia orang baru di sini. Jika kau khawatir soal Mary yang memanggilmu mesum." Di saat itu, Elric tersentak. Di saat itu, Elric yang panik terlihat membentur meja. Tyria bertanya, "Oh, kau baik-baik saja?" Elric berkata, "Aku baik-baik saja, tidak perlu repot-repot."
Di saat itu, Elric menaruh tongkatnya. Elric berkata, "Aku hanya penasaran, karena aku belum pernah melihat dia sebelumnya." Tyria berkata, "Begitu ya." Di saat itu, mereka berdua mulai sarapan. Tyria terlihat makan dengan suasana yang baik. Saat mendengar Elric yang ingin mengatakan sesuatu, Tyria mulai menatapnya. Elric berkata, "Ada sesuatu yang ingin kukatakan soal insiden kemarin." Tyria berkata, "Kemarin? Maksudmu?" Elric berkata, "Yang terjadi di pemandian." Mendengarnya, Tyria tersentak. Elric berkata, "Aku ingin meminta maaf." Mendengarnya, Tyria merona berkata, "Tidak apa." Saat Elric berkata, "Aku hanya..." Tyria berkata, "Tidak masalah, jadi silakan nikmati sarapanmu." Mendengarnya, Elric berkata, "Baiklah." Di saat itu, Tyria terlihat merasa canggung. Mengingat hal itu, membuat Tyria merasa malu. Di saat itu, Tyria mulai menatap Elric. Saat Elric merasa malu, Tyria mulai memikirkan nama Elric. Dirinya melihat Elric yang berada di kamar mandi. Tyria berpikir, banyak luka memenuhi tubuhnya. Kehidupan macam apa yang dia jalani sampai harus mengalami semua itu? Di saat itu, mereka berdua tidak saling bicara satu sama lain saat makan. Elric yang canggung berpikir, harusnya aku diam saja, kenapa harus kubahas? Canggung sekali. Kecanggungan ini membuatku gila. Di saat itu, dengan cepat Elric mulai menyantap makanannya. Saat Elric dengan cepat menyantap makanannya dan mulai mengusap mulutnya, Tyria yang melihatnya merasa kebingungan. Elric berkata, "Aku akan pergi, nikmatilah makananmu." Di saat itu, Elric mulai pergi dari ruangan itu. Di saat itu, Tyria tersentak. Tyria yang menoleh ke arah Elric berkata, "Semoga harimu menyenangkan." Beberapa saat kemudian, Elric berpikir, kediaman penuh dengan aktivitas begitu aku keluar setelah sarapan. Dipandu oleh Ronda, aku menyapa para pelayan di rumah ini. Dan mereka semua menyambutku kembali dengan tangan terbuka. Seorang pelayan berkata, "Tuan muda, apa benar Anda mencoba menyambar madam kemarin?" Pelayan lain berkata, "Dasar bodoh, apa maksudmu menyambar? Mereka suami istri." Pelayan lain berkata, "Dia memang pria sejati di antara para pria." Di saat itu, Mary berkata, "Mesum." Mary berkata, "Pria, kalian sadarlah. Kembali setelah 10 tahun hanya untuk melakukan itu?" Di saat itu, kepala pelayan berkata, "Mary, jangan kasar pada tuan muda. Kau masih terlalu muda untuk mengerti. Tugas utama bangsawan adalah untuk menghasilkan keturunan." Di saat itu, Mary bertanya, "Keturunan?" Kepala pelayan menjawab, "Benar, Mary. Tuan muda hanya memenuhi tugas bangsawannya saat dia mendatangi madam di pemandian." Mary bertanya, "Bukankah itu hanya karena insting?" Kepala pelayan berkata, "Meski 10 tahun telah berlalu, dia tidak lupa akan tugasnya. Dia bangsawan di antara para bangsawan. Pria di antara para pria. Tuan muda kami memang hebat." Mary yang marah berkata, "Dia orang mesum di antara para orang mesum." Seorang pelayan berkata, "Aku selalu percaya padamu." Pelayan lain berkata, "Dia pria sejati." Di saat itu, Elric merasa canggung. Kepala pelayan berkata, "Tuan muda, sepertinya Anda sudah memutuskan untuk menghasilkan keturunan. Apa ini artinya? Anda benar-benar kembali selamanya?" Di saat itu, Elric hanya bisa tertawa. Elric berpikir, sebenarnya, aku belum memutuskan pergerakanku selanjutnya. Meski cedera lututku akan membuatku tetap di sini untuk sementara. Bagaimana bisa aku bersikap seperti master dari kediaman ini setelah sekian lama waktu berlalu? Elric berkata, "Ya, aku harus pergi. Kita bicarakan ini nanti." Kepala pelayan berkata, "Baik, untuk sekarang, kembalinya Anda adalah yang terpenting." Di saat itu, Mary tersentak. Elric berkata, "Aldio, tolong persiapkan kereta." Mendengarnya, kepala pelayan yang bernama Aldio berkata, "Baik, Master." Beberapa saat setelahnya, Elric terlihat menunggangi kereta kuda. Di saat itu, Tyria berada di ladang gandum. Di saat itu, Tyria mulai menatap Elric yang pergi. Di saat itu, kereta melewati ladang gandum yang luas. Beberapa saat setelahnya, Elric telah sampai ke tujuannya. Elric yang melihat sesuatu berkata, "Sudah lama." Di saat dirinya melihat batu nisan, Elric berkata, "Ayah." Dengan tatapan dingin, Elric berkata, "Aku sangat membencimu. Tapi, aku tidak pernah mengharapkan reuni seperti ini. Seorang pionir yang membesarkan keluarga Portman dari klan dagang biasa menjadi kulit besar Wibin. Dan pria kejam yang membuat banyak musuh dari sikap dinginnya." Elric bertanya, "Apa kau pernah tersenyum sekali saja padaku?
Apa kau pernah mengatakan satu saja kalimat yang hangat? Jika kau akan hidup sebagai penjahat hingga akhir, kau seharusnya hidup sedikit lebih lama. Di saat itu, suasana mulai hening. Elric melanjutkan, aku tidak lagi dendam padamu seperti dulu. Saat Elric menatap tajam, Elric menyebut nama Aldio. Elric bertanya, bagaimana ayahku bisa tewas? Aldio menjawab, beliau mengalami penyakit jantung. Beliau menyembunyikan kebenaran hingga akhir. Jadi hanya saya dan tabib pribadinya yang tahu soal penyakitnya. Elric berkata, jadi begitu. Aldio berkata, saat hari-hari terakhir tiba, beliau mengerahkan seluruh tenaga untuk menghentikan operasional bisnisnya dan melikuidasi aset-asetnya. Elric berkata, kau aneh Aldio. Apa yang kau lihat dari pria berdarah dingin sepertinya sampai kau begitu setia? Aldio berkata, untuk uang, tentu saja. Alasan apa lagi yang mungkin saya miliki? Tapi Anda tidak bertanya. Saat Elric kebingungan, Aldio berkata, soal yang baru saya katakan, warisan master. Dia mencairkan sebanyak yang dia bisa. Dan semua uang itu. Saat Elric tidak mengharapkan apapun, Aldio berkata, diwariskan pada Anda, tuan muda. Beberapa saat kemudian, di dalam kereta kuda, Elric berkata, Aldio, apa ayahku tidak meninggalkan wasiat? Aldio berkata, beliau bukan tipe yang melakukan itu. Hanya instruksi tertulis mengenai warisannya. Jika Anda penasaran ingin melihatnya, akan saya tunjukkan. Tapi saya tidak tahu apa niat master sebenarnya. Di saat itu, Elric tersentak. Aldio melanjutkan. Beliau mengatasi masalah itu dengan lebih tenang dari biasanya. Pikirkan pelan-pelan saja soal warisan itu. Di saat itu, Elric menatap keluar. Di saat Elric melihat Tyria, Elric berkata, memikirkan soal itu. Elric yang mengalihkan pandangannya bertanya, kenapa dia masih di mansion? Karena aku pergi begitu saja, pernikahan seharusnya dibatalkan. Di saat itu, Aldio terdiam sesaat. Aldio berkata, karena ini pernikahan politik, transaksi bisnis yang disamarkan sebagai sebuah penyatuan. Elric bertanya, apa itu cukup sebagai alasan? Aldio berkata, ya, bicara soal itu, ada hal yang lupa saya katakan. Keluarga Portman kini merupakan gelar bangsawan turun-temurun. Begitu Anda mengklaim warisan, gelar itu akan diserahkan pada Anda, Tuan Muda. Semua warisan itu milik Anda, Tuan Muda, bukan milik Madam. Kereta kuda itu berhenti tepat di depan mansion. Ada yang keluar berkata, tapi sudah setahun sejak ayahku tiada. Jika kekayaan adalah motifnya, dia seharusnya tidak punya alasan untuk tetap di sini. Lebih lama bukan? Jika dia mau, dia bisa saja dengan mudah mengklaim warisan sebagai perwakilan dan pergi sejak lama. Aldio berkata, tetap di sini adalah pilihan Madam sendiri. Elric bertanya, dia memilih melakukan itu? Apa kau tahu kenapa? Aldio menghela nafas berkata, Madam bukan wanita yang banyak bicara. Jujur saja, sayangnya kami tidak pernah begitu dekat untuk bisa saling bebas bicara. Elric berpikir, dia bangsawan yang menyendiri, jadi sulit untuk didekati. Sebagai pelayan, dia hampir tidak mungkin memaksanya untuk berbicara. Elric berkata, dia memang orang yang sulit. Aldio berkata, Madam adalah istrimu, Tuan Muda. Elric berkata, dia orang asing. Aku hanya melihat wajahnya sekali saja. Aldio berkata, setiap pernikahan dimulai dengan cara itu. Beberapa saat setelah Elric selesai berbicara dengan Aldio, di saat itu Tyria bersembunyi di balik pilar. Di saat Tyria hanya berdiam saja sambil memegang karung yang berisi padi. Di saat itu Tyria mulai keluar dari tempat persembunyiannya. Tyria bertanya, kau sudah kembali? Melihatnya, Elric tersentak. Elric bertanya, kapan kau sampai? Tyria berkata, barusan, aku kembali dari ladang gandum. Di saat itu Elric terlihat canggung. Elric bertanya, mau masuk bersama? Tyria menjawab, ya. Beberapa saat setelahnya di dalam mansion, Elric berpikir, mencoba mempertahankan percakapan yang canggung ini. Mulutku ini selalu jadi masalahnya. Bahkan berpakaian seperti itu, dia masih terlihat seperti bangsawan. Kurasa itu memang aura bawaan. Memikirkan soal itu, apa dia juga seperti ini 10 tahun lalu? Di saat itu, Tyria membayangkan Tyria 10 tahun yang lalu. Di saat Tyria mulai menatap Elric, Elric terlihat tersentak dengan wajah yang merona. Saat Elric yang panik mulai terjatuh, Tyria yang khawatir bertanya, kau baik-baik saja? Di saat itu, Elric mulai menahan tubuhnya dengan tongkatnya. Elric berkata,
Ya, kakiku hanya lemas karena seharian berjalan-jalan. Elric berpikir. Astaga, sejak kapan dia memperhatikanku? Elric berkata. Dengan kaki seperti ini, aku tidak bisa membawakan itu untukmu. Maaf. Tyria berkata. Tidak masalah, aku terbiasa dengan ini. Mendengarnya, Elric berpikir. Memalukan sekali. Aku meninggalkannya sendiri, tapi aku meminta maaf meski sudah terlambat. Di saat Tyria menatapnya kecil, Tyria berkata, maksudku, tidak terbiasa. Aku mempelajari ini dari Tuan Patriark. Elric yang mendengarnya tersentak. Elric berpikir, itu memang cara ayah. Dia pria yang tidak pernah bisa istirahat sebelum dia memastikan semua masalah penting. Dan kedua, matanya sendiri. Ladang gandum juga salah satunya. Menghentikan semua bisnis, semua yang tersisa dari area Portman adalah sebuah ladang gandum. Entah kenapa, dia membuat keputusan ini. Tapi jika ini satu-satunya bisnis yang ada, melihat dari sifat ayah, dia bisa saja menyerahkan pengurusan ini pada Tyria sepenuhnya. Di saat itu, Elric menghentikan langkahnya. Elric berkata, omong-omong, di saat Tyria bertanya, ya? Elric bertanya, bagaimana ayahku menghabiskan waktu? Di saat itu, Tyria menjawab, aku mempelajari pekerjaan di area ini darinya. Selain itu, aku tidak terlalu ingat. Di saat itu, Elric menggenggam tongkatnya erat. Elric berkata, apa dia mungkin pernah bicara soal diriku? Tyria menjawab, tidak. Mendengarnya, Elric tersenyum. Elric berpikir, kombinasi yang unik. Ayah berarti dingin dan wanita pendiam. Percakapan antara mereka pasti hanya soal bisnis. Saat melihat foto ayahnya, Elric berkata, jadi begitu. Tyria berkata, baiklah, aku harus mengerjakan tugasku. Mendengarnya, Elric bertanya, tugas? Kupikir hari ini kau sudah selesai. Tyria berkata, aku belum memeriksa dokumen. Mendengarnya, Elric yang kebingungan bertanya, dokumen? Elric yang tersentak berkata, tunggu, apa itu artinya? Kau mengurus gandum saat siang dan memeriksa dokumen saat malam? Tyria berkata, selama ini, ya, sampai jumpa lagi saat makan malam nanti. Di saat itu, Elric menjawab, ya. Elric yang melihatnya tidak mengatakan sepatah kata pun. Elric berpikir, dalam sekejap, gue merasa bersalah menghantuiku. Jika aku tidak pergi, semua ini adalah tanggung jawabku. Melemparkan tanggung jawabku ke orang lain saat aku tenang di tempat lain, sangat memalukan. Aku akan merasa lebih tenang jika dia setidaknya marah padaku. Tapi hingga saat ini, dia tidak pernah sekalipun mengatakan keluhan apapun. Saat Elric merasa bersalah, Elric tersentak melihat suara jatuh. Di saat itu, Mary menjatuhkan surat-surat yang ada. Mary yang kebingungan berkata, bagaimana ini? Di saat itu, Elric yang melihatnya kebingungan. Elric berkata, biar ku bantu. Mary berkata, oh tuan muda, jaga kaki Anda yang terluka. Elric berkata, ini bukan masalah. Ngomong-ngomong, surat-surat apa ini? Mary berkata, ini surat yang ditujukan pada madam. Mendengarnya, Elric bertanya, padanya? Astaga, banyak sekali. Melihat surat itu berasal, Elric tersentak. Dengan tulisan di bawah surat yang tertulis, untuk putri tersayangku, Tyria. Di saat itu, Elric terlihat melihat surat itu. Surat itu tertulis, putriku tercinta Tyria, ayahmu kembali menulis surat untukmu. Kau sudah cukup menderita. Sudah waktunya bagimu untuk kembali dan bersama kami. 10 tahun sudah lebih dari cukup. Jika kau menginginkannya, ayah bahkan bisa mencarikan suami baru untukmu. Berhentilah menunggu pria yang tidak akan pernah kembali. Ambillah apa yang bisa kau bawa dan pulanglah. Elric berpikir, ayah telah mencairkan seluruh aset keluarga Portman dan mengalihkan kepemilikannya atas namaku. Namun, untuk wanita yang menghabiskan 10 tahun bekerja sendirian demi keluarga Portman, dia tidak meninggalkan satu koin pun atas namanya. Elric berkata, dia pasti merasa sangat dibenci. Elric yang menaruh suratnya kembali berkata, mengambil semuanya pun hanya akan menjadi harga yang pantas. Elric berpikir, apakah alasan dia masih tetap tinggal di kediaman Portman karena warisan ayah? Tetapi, kenapa? Di saat itu, Elric menatap tajam. Di saat Elric terlihat melihat surat itu kembali, Elric melihat ke depan. Elric berpikir, jika itu demi warisan, kenapa dia bekerja begitu keras? Nyatanya, jika dia mengincar warisan, seharusnya dia sudah mengambilnya setahun yang lalu. Di saat itu, Elric mulai membuka laci loker. Di laci itu terlihat lebih banyak surat. Elric berkata, seperti yang kupikirkan. Elric berpikir, surat dalam laci mulai datang dari setahun yang lalu. Isi surat-surat ini selalu sama,
Warisannya telah ia sisihkan untukku. Mungkin dia sama sekali tidak membalasnya. Karena dalam beberapa surat ada kalimat seperti meminta balasan. Di saat itu, Elric menghela nafas. Elric berpikir, jadi, kau melindunginya? Warisan untuk Master yang belum pasti akan kembali? Mengingat bahkan Aldio juga tidak mengetahuinya, dia pasti menyembunyikan kebenaran itu dengan sangat rapat. Di saat itu, Elric mulai keluar. Di luar ada Tyria yang sekarang berada di ladang gandum. Elric berpikir, ini berarti selama setahun terakhir, dia telah menghadapi perjuangan ini seorang diri. Elric berkata, bahkan jika kau mengambil warisan itu, aku tidak berhak menyalahkanmu. Di saat itu, Elric mulai memejamkan matanya. Elric berpikir, kenapa kau memilih kehidupan yang sulit itu? Beberapa saat setelahnya, di kamar Tyria. Di saat itu, Tyria terlihat menggunakan pita. Dan setelahnya melihat wajahnya sendiri di depan kaca. Saat Mary berkata, akhirnya, Tyria mulai menatapnya. Mary berkata, akhirnya Tuan Muda duluan yang meminta bertemu. Mary yang marah berpikir, perilaku jadi kamar mandi memang tercela. Tapi kepala pelayan Aldio bilang, menghasilkan pewaris juga hal yang bagus untuk nyonya, bukan? Di saat itu, Tyria melihat Mary kebingungan. Mary dengan semangat mulai berjalan. Dan setelahnya mulai memegang gaun Tyria. Saat Mary berkata, nyonya, Tyria tersentak. Mary berkata, Tuan Muda benar-benar mesum dan terlihat seperti akan kabur lagi. Dia bajingan karena meninggalkan nyonya selama 10 tahun. Seperti yang dikatakan kepala pelayan Aldio, akan lebih baik jika kalian berdua benar-benar menjadi pasangan, bukan? Jadi, cobalah tidur seranjang dan memiliki bayi. Kurasa 2 bayi akan sempurna. Yang pertama harus mirip nyonya. Dan yang kedua harus, tidak. Kalau yang kedua mirip Tuan Muda, dia juga akan jadi mesum dan kabur. Yang kedua juga harus mirip nyonya. Kalau begitu akan ada 3 nyonya. Hehehe. Saat seseorang mengetuk pintu, Tyria terlihat panik. Aldio yang membuka pintu bertanya, nyonya, apa Anda sudah siap berangkat? Tyria berkata, ya, aku datang. Beberapa saat setelahnya, Tyria terlihat berjalan beriringan dengan Aldio. Tyria berpikir, aku penasaran apa tujuannya. Ini pertama kalinya dia meminta bertemu denganku. Di saat itu, Aldio mulai membuka pintu. Aldio berkata, Tuan Muda, nyonya sudah tiba. Ada yang sudah menunggu berkata, selamat datang. Di saat itu, Tyria mulai mengangguk. Tyria di saat itu mulai berjalan ke arah Elric. Di saat Elric menyeruput tehnya, Tyria masih berjalan ke arah kursi. Di saat itu, mereka berdua mulai duduk bersama. Elric berkata, pertama, aku minta maaf. Aku membuka surat-surat ini tanpa izinmu. Surat-surat itu terselip di antara surat-surat yang sedang dipindahkan pelayan. Dan aku kebetulan melihatnya. Boleh aku tanya mengenai surat ini? Melihat surat itu, Tyria tersentak. Tyria di saat itu mengalihkan pandangannya. Tyria berpikir, ini pertanda buruk. Bagaimana jika dia salah paham dengan niatanku? Apakah dia akan menganggapku wanita tak tahu malu yang mengincar warisan? Elric berkata, aku tahu kalau selama setahun terakhir kau mengabaikan surat-surat ini, Lady. Di saat itu, Tyria tersentak. Elric melanjutkan, aku memanggilmu ke sini karena ingin bertanya, mengapa kau melindungi bagian warisanku, padahal tidak ada jaminan aku akan kembali? Kau bisa saja mengambilnya untuk dirimu sendiri. Di saat itu, Tyria berpikir, Lady, baginya, aku adalah orang asing. Seseorang yang begitu asing dan jauh, hingga alasannya melindungi warisan itu tak lebih dari sebuah misteri. Elric bertanya, maukah kau memberitahuku, kenapa kau tidak kembali ke Wibin? Tyria di saat itu berkata, Portman. Tyria berkata, aku Tyria Portman. Aku bukan nona dari Wibin, melainkan Nyonya Portman. Aku minta maaf, tapi aku harus pergi. Masih ada pekerjaan yang belum selesai. Di saat itu, Tyria mulai berjalan pergi. Dan Elric yang melihatnya pergi merasa kebingungan. Di saat itu, Tyria bersembunyi di balik pintu. Tyria melihat Elric yang berkata, mengapa kau melindungi bagian warisanku, padahal tidak ada jaminan bahwa aku akan kembali? Kau bisa saja mengambilnya untukmu sendiri. Di saat itu, Tyria berkata, aku. Di saat itu, Tyria diam dengan perasaan sedih. Dia berkata, aku ini istrimu. Beberapa saat setelahnya, Elric terlihat memegang pisau. Di saat itu, Elric melihat pisaunya. Elric berpikir, tanggung jawab dan kewajiban. Dirinya melihat Tyria yang berkata, aku Tyria Portman. Aku bukan nona dari Wibin, melainkan Nyonya Portman. Di saat itu, Elric mulai melempar pisaunya.
Elric berpikir. Tanggung jawab dan kewajibannya sebagai wanita terhormat. Apakah itu perasaan yang tersembunyi di balik jawabannya? Sebagai Tyria Portman, dia telah melindungi seluruh sisa warisan keluarga Portman. Bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk menjalankan tanggung jawabnya dan kewajibannya. Sosoknya mengingatkanku pada seseorang yang aku kenal, Elvis Graham. Aku pertama kali bertemu dengannya di medan perang. Dia adalah putra ketiga yang memimpin perang wilayah. Dan aku, bintang baru dalam dunia mercenary yang disewa. Singkatnya, dia bos dan aku bawahannya. Dalam perang itu, kami menang dan kerugian kami hanya sedikit. Tapi bukan kemenangan sepenuhnya. Elvis Graham berakhir cacat dan tidak bisa berdiri di medan perang lagi. Di saat itu, Elvis berkata, untuk memenuhi kewajibanku, mereka yang lahir sebagai bangsawan harus memikul beban, tanggung jawab, dan kewajiban. Karena menempati posisi yang diinginkan orang lain, mereka harus memberi teladan yang pantas. Perang ini hanyalah panggung bagiku untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajiban itu. Elric berkata, bukankah kau anak selir? Kau setengah rakyat biasa. Elvis berkata, atau aku juga bisa dianggap setengah bangsawan. Dan dengan menjalankan separuh tanggung jawab dan kewajibanku, aku telah kehilangan separuh tubuhku. Jadi, kurasa sudah sepantasnya jika sisa hidupku kujalani sebagai orang yang santai dan tidak berguna. Elric berpikir, dan sesuai dengan ucapannya, itulah cara hidupnya. Ia pensiun dari medan perang untuk menikmati hidupnya, dan beberapa tahun kemudian ia menikah. Elric mulai mengambil pisau yang dia tancapkan. Di saat itu, Elric berkata, tanggung jawab dan kewajiban. Elric berpikir, aku tidak bisa membalas sepenuhnya pengorbanannya selama 10 tahun. Namun, itu tidak berarti aku sepenuhnya tidak berdaya. Akan datang lagi surat yang menginginkan warisan itu. Tidak, mungkin mereka berhenti setelah perjuangan selama setahun, menuntut jawaban, namun tidak pernah berani datang. Sepertinya, mereka tidak akan bisa datang, bukannya mereka tidak mau. Dia juga tidak akan menjawab meskipun aku tanya. Dia tidak pernah tipe yang menunjukkan isi pikirannya. Untungnya, ada cara untuk menemukan kebenarannya. Di saat itu, keretaku sudah berhenti. Di saat itu, Elric sampai di kediaman keluarga Bibin. Di sana, Elric berkata, jadi ini keluarga Bibin? Elric berpikir, pendekatan secara langsung. Di saat itu, Elric berkata, ini memang sangat megah. Itulah hal yang paling aku percayai. Di saat itu, seseorang berkata, jadi, bajingan itu benar-benar menunjukkan wajahnya. Aetheria yang mengatakan itu berkata, kenapa pula dia harus muncul sekarang? Sampai akhir dia tetap menyebalkannya. Istrinya berkata, sejujurnya, dia hanya orang rendah yang sama sekali tidak pernah berguna dalam hidup. Jika memang ingin menghilang, seharusnya dia hilang selamanya. Kenapa tiba-tiba muncul? Sudah jelas sekali, dia cuma datang ke sini untuk merebut dan mengincar warisan kan? Kita harus bagaimana? Bagaimana jika bajingan itu mencoba mengambil hak warisannya? Di saat itu, Aetheria tersentak. Saat istrinya hanya menatapnya dalam diam, mereka telah mulai berjalan bersama. Aetheria berkata, bajingan rendahan itu cuma peduli dengan uang. Dia membuat putri kita menyanyiakan 10 tahun penuh dalam hidupnya. Tidak sedikit yang kuhabiskan untuk membesarkan Tyria. Istrinya berkata, benar sekali. Pikirkan semua usaha yang kita berikan untuk membesarkan Tyria. Aetheria berkata, warisan Hoven. Kita harus menggunakan uang itu agar semuanya terbayar lunas. Saat Aetheria mulai membuka pintu, di sana terlihat Elric yang sedari tadi sedang menunggu. Beberapa saat setelahnya, Elric berkata, aku Elric Portman. Aku minta maaf butuh waktu lama untuk datang dan menyapamu. Aetheria bertanya, apakah benar sudah 10 tahun? Sudah sekali melihat wajahmu. Istrinya berkata, aku yakin kau punya alasan. Elric berkata, sejujurnya, aku melihat surat yang dikirim ke Manor mengenai hal itu. Aetheria berkata, tidak disangka, baru sekarang membaca surat itu. Sungguh konyol. Baiklah, karena surat itu sudah dibaca, pembicaraan ini harusnya bisa cepat berlanjut. Aku merasa sangat kasihan pada putriku. Hidup sendirian tanpa suami. Jadi aku mengirim surat itu. Saat seorang putri menghabiskan 10 tahun tanpa suami, wajar bagi orang tua untuk khawatir karena kewajiban. Kita mengangkat keluargamu dari rakyat biasa menjadi bangsawan. Dan kau justru meninggalkan putriku dan pergi begitu saja. Tidak kau pikir itu benar-benar tidak tahu malu? Aku dengar keluarga Portman meninggalkan warisan yang cukup besar. Aetheria berpikir, latar belakangnya sama sekali tidak berguna.
Dan sekarang dia juga cacat. Tidak bisa kupercaya. Dirinya melanjutkan. Sangat diragukan. Kau punya kemampuan untuk mengelolanya. Apalagi hak untuk menerimanya. Lagi pula, sisa warisan itu dikelola oleh putri kami, bukan? Sepertinya kau tidak terlalu paham dalam memahami maksud tersirat. Jadi akan kujelaskan secara langsung. Kami berniat mengambil warisan itu sebagai pembayaran yang sah. Itu adalah bayaran karena meninggalkan putri kami begitu saja. Tidak kau pikir sangat tidak tahu malu datang sekarang dan mengklaim kepemilikan warisan itu? Sejujurnya, sangat diragukan. Apakah kau bahkan bisa menggunakan warisan yang ditinggalkan ayahmu untuk hal yang berarti? Istrinya berkata, baik demi kepentingan tanah warisan maupun lainnya, kemampuanmu tampak kurang. Putri kita yang malang pasti sangat menderita secara emosional sendirian. Dengan begitu, Ibu Tiria berkata, akan jauh lebih baik jika kami yang mengambil alih warisan itu. Ayah Tiria berkata, ya, kami akan menggunakannya dengan sangat baik. Di saat itu, Elric menghela nafas. Elric berpikir, menjijikan. Mereka berputar-putar dalam kata-kata, tapi satu-satunya tujuan mereka sebenarnya adalah warisan keluarga Portman yang ditinggalkan untukku. Sekarang, ayahku sudah meninggal, dan Tria satu-satunya yang tersisa di sini. Mereka pasti mengira bisa begitu saja merampas uang itu untuk diri mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak peduli pada putri mereka sendiri. Tapi sekarang, mereka mencoba merebut tanah itu lagi, hanya demi mengisi kantong mereka sendiri. Mereka begitu menjijikan, sampai aku muak mendengar mereka bicara. Elric berkata, pertama-tama, aku minta maaf karena tidak membawa istriku bersamaku. Dia saat ini sedang sibuk dengan tugasnya. Aetheria berkata, jangan coba mengalihkan pembicaraan. Bukankah kita sedang membahas warisan sekarang? Jangan jadi lebih serakah lagi dari yang sudah kau lakukan. Dan serahkan saja warisan itu pada kami. Kau menikah ke tempat ini selama 10 tahun. Apa kau benar-benar pikir adil jika kau mengklaimnya? Kenapa kau harus begitu serakah? Di saat itu, Elric bertanya, serakah? Benar, Lord Joseph. Kalau aku yang serakah, lalu apa yang kau bisa lakukan? Saat Aetheria bertanya, apa katamu? Elric berkata, ku bilang, jika aku memutuskan untuk serakah seperti yang kau katakan, kau mau apa? Ayo, katakan sesuatu. Beritahu aku apa yang akan kau lakukan. Kau dari tadi banyak bicara. Kenapa sekarang malah diam? Apa mulut aroganmu itu sudah kering? Di saat itu, Aetheria menghantam meja. Aetheria berkata, bajing yang kurang ajar. Elric berkata, kau benar. Sepertinya kau sudah menyadarinya. Elric berpikir, aku menghabiskan 10 tahun untuk bertahan di medan perang. Tidak perlu melakukan tindakan berlebihan. Juga tidak perlu menunjukkan kemarahan yang tidak berguna. Sekalipun aku memilih untuk tidak mencari makna dari tindakanku, situasinya tidak akan berubah. Elric berkata, sebaiknya kau tutup mulutmu, seperti yang kau lakukan saat ini. Benar, jika kau ingin terus mendapatkan uang yang kau terima saat ini. Tapi kalau dipikir kembali, ini memang cukup lucu. Orang yang sebenarnya berhak atas warisan itu adalah istriku. Namun di sini, justru kalian berdua yang sama sekali tidak punya wewenang membuat keributan yang konyol. Bagiku, orang yang termakan oleh keserakahan itu adalah kalian berdua. Aetheria bertanya, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa lolos dari ini? Aku akan langsung pergi ke kediaman Portman dan menghancurkanmu. Elric berkata, coba saja, lakukan apapun yang kau suka. Akan kutunggu. Di saat itu, Elric mulai menutup pintu dengan keras. Beberapa saat setelahnya, setelah pergi dari mansion itu, Elric mulai menghela nafas. Elric berpikir, sungguh tidak tahu malu. Tapi kalau begitu, apakah aku benar-benar berbeda dari mereka? Bagi Tyria, aku tidak ada bedanya. Elric mulai mengingat dirinya yang berkata, tunjukkanlah dirimu atas makanan yang telah kau terima. Jangan sampai keserakahan yang tidak berguna menguasaimu. Elric berpikir, apa aku mengatakan itu demi kebaikan Tyria? Ataukah aku mengatakan itu karena aku terjebak dalam rasa superioritasku yang menyimpang? Apa yang kurasakan saat itu bukanlah belas kasihan untuk Tyria. Itu adalah dorongan aneh untuk kepuasan. Dari benar-benar menghancurkan mereka hingga tunduk. Elric mulai mengingat ayahnya yang berkata, tunjukkanlah dirimu sesuai cara kau dibesarkan. Elric berpikir, aku tidak berbeda dari ayahku. Hanya seorang yang egois. Saat Elric mulai merasakan sesuatu di perutnya, pelayan mulai mengendarai kereta kuda.
Di saat itu Elric mulai memegang kereta kuda itu. Dan setelahnya dirinya mulai muntah. Saat Elric mulai terengah-engah, Elric dengan perasaan resah berkata, "Aku benar-benar manusia yang hina dan tidak punya harapan." Di saat dirinya mendengar suara, Elric tersentak. Di saat itu Elric mulai melihat ke arah sumber suara. Melihatnya, Elric kebingungan. Di saat itu dirinya melihat Tria yang berada di ladang gandum. Tria tampak bersinar, walaupun saat ini dirinya sedang bekerja di ladang gandum. Elric di saat itu mulai menyebut nama Tria, dan setelahnya mulai berlari. Elric berpikir, seberapa banyak sebenarnya kau telah menderita selama ini? Keluargamu sendiri, ayahku yang sudah mati. Di saat Mary bertanya, "Tuan muda?" Aldio terlihat sama bingungnya. Elric berpikir, dan bahkan seseorang seperti diriku. Sepertinya semua orang di sekitarmu hanya membawa rasa sakit padamu. Di saat itu Elric mulai memegang kedua tangan Tyria. Saat Tyria bertanya, "Oh, tuanku?" Elric berkata, Aku benar-benar sangat menyesal karena meninggalkanmu dan membiarkanmu sendirian selama 10 tahun panjang itu. Dan karena mencoba membenarkan tindakan egoisku sendiri, seolah-olah itu demi kebaikanmu. Semua yang harus kau lalui, semuanya, sepenuhnya itu salahku. Di saat itu Tyria melihatnya dengan tatapan bingung. Di masa lalu Elric yang saat itu masih kecil terlihat mengusir anjing. Elric berkata, "Pergilah dasar anjing." Elric bertanya, "Hei kau baik-baik saja kan? Kau tidak digigit kan?" Tyria berkata, "Aku tidak apa-apa, tapi..." Di saat itu Elric kebingungan. Elric berkata, "Hah? Dasar makhluk hina, mereka benar-benar menggigit kakiku." Tyria berkata, Kemarin sebentar." Elric berkata, "Namaku Elric Portman. Kebetulan ini tanah keluargaku, jadi aku membantu. Kau tidak perlu berterima kasih." Saat Tyria terdiam, Elric bertanya, "Apa kau tidak suka bicara? Tidak ada salahnya memahami sifat baikku. Suatu saat aku akan menjadi ksatria raja." Di saat itu Tyria melihatnya dengan perasaan bingung. Tyria berkata, "Sudah selesai." Elric berkata, "Ya, terima kasih. Kau tampak seperti putri bangsawan. Tapi dari mana kau tahu cara mengobati luka? Kau cukup terampil." Tyria yang gugup berkata, "Pengasuhku selalu merawatku." Elric berkata, "Hah? Kau bicara apa? Bicara yang jelas." Di saat itu Tyria terlihat gugup. Elric bertanya, "Kau pikir orang-orang mau bergaul dengan pemalu? Kalau kau begitu terus, kau tidak akan bisa menikah. Jika aku menjadi ksatria raja, aku akan menjadikanmu tunanganku." Tapi, mendengarnya, Tyria mulai merona. Elric berkata, "Kenapa kau diam saja? Jangan sombong karena kau ini cantik. Aku hanya ingin kau tetap bersamaku karena kau pandai mengobati. Tunggu saja. Ketika aku jadi ksatria raja, kau pasti akan menikah denganku." Di saat Tyria terdiam, Elric berkata, "Dia selalu mengabaikanku." Di saat itu, Tyria yang merona mulai melihat ke bawah. Tyria mulai menyebut Elric Portman. Di saat itu, Tyria mulai mengelus bingkai foto Elric yang masih kecil. Tyria berkata, "Walau kau gagal menjadi ksatria raja, akhirnya kita bertemu lagi. Apa ini bisa disebut dengan takdir?" Beberapa saat setelahnya, Ronda berkata, "Mary, tolong siapkan teh untuk Lady dan Tuan Muda." Mendengarnya, Mary berkata, "Baik, kepala pembantu." Di saat itu, Ronda telah berjalan, diikuti oleh Tyria. Tyria berpikir, ekspresi Tuan Muda terlihat muram. Kenapa dia ingin menemuiku? Di saat itu, Tyria mulai gugup. Ronda yang mengutuk pintu berkata, "Tuan Muda, Lady sudah tiba." Di saat Tyria mulai duduk di suatu ruangan, Elric terlihat tidak mengatakan apapun pada awalnya. Tyria berkata, "Aku ingin mencurahkan isi hatiku." Elric berkata, "Baik, sebenarnya aku ingin menemuimu karena aku ingin menyampaikan sesuatu padamu. Sungguh, maafkan aku." Mendengarnya, Tyria bertanya, "Apa?" Elric berkata, 10 tahun lalu di hari pernikahan kita, aku ingin minta maaf karena sudah meninggalkanmu. Diriku dulu yang lugu dan spontan. Dan kala itu, aku belum bisa melihat konsekuensi dari kecerobohanku. Luka yang harus kau derita sendiri, dan masa sulit yang telah kau hadapi. Bahkan sekarang aku ingin meminta maaf atas kejadian masa lalu. Apa kau bisa menerima permintaan maafku?"
Di saat itu, Tiria berkata, Tuan muda, kau tidak perlu meminta maaf. Aku tidak memendam rasa dendam pada siapapun, dan tinggal di sini merupakan keputusanku sendiri. Dengan itu, tidak ada yang perlu kamu maafkan. Namun, jika masih seperti ini, hatimu tidak akan tenang. Jadi, aku terima permintaan maafmu. Mendengarnya, Elric terkejut. Di saat itu, Elric mulai tersenyum. Elric berkata, terima kasih telah menerimanya. Nona, saat mereka tidak akan keluar, Tiria bertanya, bagaimana keadaan kakimu? Elric menjawab, kakiku baik-baik saja. Yang terpenting, maaf telah mengganggu waktumu ketika kau sedang sibuk. Tiria berkata, tidak perlu dikhawatirkan Tuan Muda. Omong-omong Tuan Muda. Elric berkata, katakan saja. Tiria berkata, apa kau daripada memanggilku Nona? Di saat itu Tiria telah gugup. Elric berkata, maafkan aku tidak mengerti. Di saat itu, Mary yang tiba-tiba masuk berkata, waktunya minum teh. Di saat itu, Elric tanpa sengaja terdorong oleh pintu. Dan di saat Elric mulai terjatuh, Tiria mencoba menahannya. Di saat itu, Elric terjatuh di dada Tiria. Melihatnya, Aldio berkata, ya ampun, tawannya, Anda punya rencana menghadiri Elric Junior ya? Di saat itu, Mary terlihat kesal saat melihatnya. Elric berkata, bukan begitu Aldio. Di saat Elric tanpa sengaja memegang dada Tiria berkata, Tuan Muda? Elric berkata, astaga, maafkan aku Nona. Aku tidak bermaksud begini. Aldio berkata, Nona Mary, kita harus berpura-pura tidak tahu urusan orang dewasa. Mary berkata, Nyonya kita sedang dimakan. Di saat itu, Aldio berkata, Tuan Muda, saya akan memberitahu pelayan lain untuk tidak mengganggu Anda ketika Anda bersama Nyonya. Elric berkata, bicara apa kau? Bukan begitu kejadiannya. Saat Tiria berkata, Tuan Muda? Elric yang malu berkata, hah, Nyonya? Tiria bertanya, apa kamu bisa berdiri? Elric berkata, maafkan aku, Lady. Di saat itu, Aldio berkata, silakan luangkan waktu Anda. Melihatnya, Elric menyebut nama Aldio. Di saat itu, pintu mulai ditutup. Elric berkata, sudah aku bilang, bukan begitu kejadiannya. Beberapa saat setelahnya, di ruangan Elric, Ronda bertanya, apa Anda batuk, Tuan Muda? Elric berkata, selamat pagi, Ronda. Ronda berkata, wah, Anda tampak lebih bugar dari biasanya. Apa ada yang terjadi semalam? Di saat itu, Elric terlihat bahagia. Ronda bertanya, seperti kabar kehadiran Elric Junior? Di saat itu, Elric tersentak. Elric berkata, apapun si tua Ardio katakan, semua itu tidak benar. Ronda berkata, wah sayang sekali. Tapi Tuan Muda, Anda tahu, peristiwa semalam tidak berakhir seperti kejadian biasa, bukan? Elric bertanya, apa maksudmu? Ronda bertanya, apa Anda bertanya karena Anda tidak tahu? Anda telah meninggal Nyonya selama 10 tahun. Beban 10 tahun bagi laki-laki dan 10 tahun bagi perempuan itu berbeda. Elric berkata, memang apa urusannya denganmu? Ronda berkata, maksud saya, jangan buat Lady Tiria kesepian lagi. Di waktu yang berbeda, di ruangan Tiria, di saat Tiria telah berbaring di kasurnya, Tiria berpikir, apa ini angan-anganku saja? Aku merasa mendapat pagi yang lebih menyegarkan dari biasanya. Saat Tiria mengangkat bingkai foto Elric yang masih kecil, Tiria berpikir, apa kau ternyenyak, tuanku? Saat Tiria mulai menaruh itu, Tiria berpikir, aku bahagia karena jarak antara aku dengan Master semakin dekat dari kemarin. Saat Tiria meregangkan tubuhnya, Tiria bertanya, apa sebaiknya pagi ini aku pergi menyapa Tuan Muda? Di hari yang cerah di musim kemarau, Tiria dan Elric terlihat sedang makan di ruang makan. Di saat itu, Tiria memotong telur setengah matang, dan setelahnya mulai memakannya dengan lahap. Melihatnya, Elric berpikir, apa ini karena kemarin? Ini sangat canggung. Mengingat Tiria yang sebelumnya bertanya, bisa tolong menyingkir? Di saat itu, Tiria memanggilnya Tuan. Saat Tiria sekali lagi memanggilnya Tuan, Elric yang tersentak berkata, ya, silakan bicara. Tiria berkata, jika ada waktu hari ini, maukah kau menemaniku keluar? Elric yang kebingungan berkata, keluar? Tiria berkata, tidak ada niatan lain, hanya festival panen sudah dekat, jadi pemeriksaan area diperlukan. Dan karena kau sudah kembali, Elric yang tersentak berkata, ya, festival panen. Baiklah, aku akan menemanimu.
Tiri yang bahagia berkata, "Ya." Di ruangan Tiria, di saat Mary bertanya, "Madam, apa terlalu ketat?" Tiria menjawab, "Tidak masalah." Ronda bertanya, "Mary, bisa kau pegang sisi sana?" Mary menjawab, "Ya." Ronda berkata, terlihat bagus." Saat keluar, dia berkata, "Mary, teruslah bantu madam. Aku akan memeriksa pakaian tuan muda." Di saat itu, Eric berkata, "Aku baik-baik saja, Ronda." Ronda yang tersentak berkata, "Oh, tuan muda, Anda sudah selesai bersiap." Dengan tatapan tajam, dia melanjutkan, "Atau begitu, pikir saya." Ronda bertanya, "Apa yang Anda lakukan?" Di saat Elric memakai pakaian bajak laut, Elric bertanya, "Kenapa? Pakaian apa lagi yang lebih cocok untuk pergi keluar?" Ronda yang menyeretnya berkata, "Kalian berdua akan memeriksa wilayah, bukan pergi ke peperangan. Kenapa Anda berpakaian seperti penjahat? Ikuti saya." Elric yang kebingungan berkata, "Tunggu dulu, Ronda." Di saat itu, mereka berdua mulai masuk ke dalam ruangan Elric. Di dalam, Elric berkata, "Ronda, aku bisa mengurus pakaianku sendiri." Di saat itu, Ronda mendorong Elric. Ronda berkata, "Pertama-tama, mohon duduk. Seorang bangsawan harus berpakaian dengan baik dan sesuai dengan kehormatannya. Saya akan mengganti pakaian Anda sekarang." Elric berkata, "Hei, aku bisa mengganti pakaianku sendiri." Ronda berkata, "Pertama, singkirkan warna jebukan ini. Lepaskan ini juga." Elric berkata, "Tunggu dulu, Ronda. Ronda, ku bilang aku akan menggantinya sendiri. Pilihkan saja pakaiannya dan keluar dari sini." Ronda berkata, "Ya ampun, apa tuan muda malu di depan saya? Anda biasa melepas pakaian dan pelarian saat Anda kecil." Elric bertanya, "Kapan?" Ronda yang memegang kerahnya berkata, "Cukup, cepat, lepaskan saja." Di saat itu, Ronda mulai melepas pakaian Elric. Saat melihat tubuh Elric, Ronda terkejut. Banyak luka terlihat berada di tubuh Elric. Ronda yang gemetar berkata, "Tunggu, apa ini?" Elric berkata, "Itu sebabnya aku memintamu untuk membiarkanku mengganti pakaianku sendiri." Ronda berkata, "Tuan muda, apa yang terjadi pada Anda selama ini?" Elric berkata, "Maaf Ronda, aku akan memberitahumu saat waktu yang tepat nanti." Jadi, Elric bertanya, "Bisakah kau rahasiakan ini dari Notiria? Kumohon." Ronda di saat itu merasa sangat sedih. Ronda berkata, "Baik tuan muda, mulai sekarang saya akan membantu dalam hal pakaian Anda." Elric berkata, "Terima kasih Ronda." Beberapa saat setelahnya di luar, Elric bertanya, "Apa keretanya sudah siap, Aldio?" Melihat pakaian Elric, Aldio berkata, saya pikir Anda muncul dengan pakaian seperti bandit dan membuat madam pingsan. Tapi ternyata saya tidak perlu khawatir." Elric berkata, "Itu hampir saja. Ronda menyelamatkanku." Aldio berkata, "Bisa saya tebak, tapi untunglah intuisinya bisa diandalkan." Di saat itu, Tiria yang baru saja keluar berkata, "Maaf membuatmu menunggu, Tuan." Melihatnya, Elric tersentak. Tiria berkata, "Karena ini kali pertamaku aku pergi bersamamu. Aku berusaha lebih. Bagaimana penampilanku?" Elric yang merona menjawab, "Kau terlihat cantik." Mendengarnya, Tiria berkata, "Terima kasih, Tuan." Saat Ronda kebingungan dalam pemilihan kata dari Elric, melihat Tiria senang membuat Ronda memilih diam. Elric berkata, "Baiklah, ayo pergi Nona Tiria." Tiria menjawab, "Ya, Tuan." Beberapa saat setelahnya di kota Wibin, seseorang berkata, "Hei Bill, lihat siapa ini?" Seseorang bertanya, "Siapa?" Harry Birdman. Yang lain bertanya, "Bocah yang melarikan diri itu kembali? Kapan?" Di saat itu, Harry dan Tiria berada di pasar area Birdman. Salah seseorang berkata, "Selamat datang kembali, Elric." Yang lain berkata, "Hei, tunjukkan rasa hormatmu." Di saat itu, Eric berkata, "Kuharap kalian baik-baik saja." Beralih di distrik perbelanjaan, seorang wanita bertanya, "Elric, ini benar kau?" Elric berkata, "Hai Bibi Michelle, apa kabar?" Bibi Michelle berkata, "Wah, ini benar-benar kau?" Bocah kecil itu berubah menjadi pria muda yang gagah. Di distrik penginapan di toko umum, seseorang bertanya, "Wah, lihat siapa ini? Bukankah kau Elric?" Seorang pria lain bertanya, "Apa kau benar-benar kembali?" Di saat pria sebelumnya bertanya, "Tapi kenapa kakimu?" Elric menjawab, "Aku sedikit cedera." Di saat itu, pria di sampingnya berkata, "Tidak bisa begini.
Tua masa depan harus selalu sehat dan prima. Di saat itu, seseorang berkata, Bos Elric, kau sudah kembali? Di saat Elric berkata, Bart, teman masa kecil Elric yang bernama Bart berkata, Ini benar-benar kau, bos? Di saat itu, mereka berdua saling menjulurkan tangan dan memegangnya. Elric berkata, Kau sama sekali belum berubah, Bart. Bart berkata, Kau yang banyak berubah, bos. Aku hampir tidak mengenalimu. Saat melihat Teria, Bart berkata, salam Adam. Teria berkata, Halo Bart, kuharap kau sehat selalu. Bart berkata, Tentu saja. Elric, mampirlah ke kedai kami setelah pesta. Ayo kita minum bersama. Elric berkata, Ya, sampai jumpa nanti. Di saat Bart melambaikan tangan, Elric melambaikan tangan balik. Dan di saat itu, Teria mulai membungkuk. Bart berkata, Aku tidak pernah menduga mereka akan menikah. Tapi melihat mereka bersama, mereka pasangannya cukup serasi. Beberapa saat setelahnya, setelah mereka pulang di kediaman mereka, di saat itu Elric melihat Teria yang melihat buku. Elric yang melihat judul bukunya berpikir, Ensiklopedia Botani? Elric berkata, Nona Teria? Saat Teria bertanya, Ya Tuan. Elric berkata, Mulai sekarang aku ingin membantu pengurusan wilayah. Bisa kau mengajarkan seluk-beluknya padaku? Selama ini kau menanggung beban sendirian. Aku ingin menunjukkan tanggung jawab sebagai pimpinan keluarga. Bahkan jika aku terlambat, jika kau memanduku, aku pasti akan berguna. Jadi, bagaimana? Di saat itu, Teria terlihat gugup. Teria yang menghela nafas berpikir, Tuan, dia sangat bisa diandalkan. Di saat itu, Teria mulai menutup buku ensiklopedianya. Teria berkata, Boleh aku bersikap keras padamu? Seperti yang Mandia Master ajarkan padaku? Elric yang tertawa berkata, Silahkan. Omong-omong, apa ayahku benar-benar mengajarimu sekeras itu? Teria berkata, Tentu saja, meski aku tidak pernah dimarahi. Aku pembelajar yang cukup cepat. Di malam hari, di kedai, di dekat perbatasan J4. Di saat orang-orang yang berada di kedai terlihat ramai. Di saat itu, seseorang berkata, Dengarkan aku, para idiot. Saat pelempar dari kebingungan, seorang wanita berkata, Aku akan bertanya sekali ini saja. Wanita itu bertanya, Di mana Kasa, sang sword demon? Di kediaman keluarga Portman di sore hari. Di ruangan kepala keluarga, di saat Teria terlihat menulis di kertas. Elric bertanya, Nyonya, apakah biasanya Anda menangani dokumen sebanyak ini? Teria menjawab, Tidak setiap hari, hanya selama musim sibuk seperti ini. Tuanku? Saat Elric berkata, Oh, silakan bicara, Nyonya. Teria berkata, Untuk festival panen kali ini, bersediakah Anda memberikan pidato untuk memperingati kepulangan Anda ke wilayah ini? Elric berkata, Pidato? Maksudmu, seperti sambutan perayaan untuk festival? Elric berpikir, pidato ya. Dirinya mengingat masa lalunya, di saat para prajurit berkata, Kebanggaan untuk berjumpa Parvan, tunjukkan pada antek-antek kaisar yang serakah itu, di mana tepatnya mereka berpijak, dan beri mereka pelajaran tentang harga yang harus dibayar. Kematian untuk musuh kita. Di saat itu, prajurit lain mengikuti. Mati! Elric yang melihatnya berpikir, Dulu saat aku masih aktif sebagai tentara bayan Kasa, aku tidak pernah mendengar pidato. Saat para prajurit kawan berkata, Kematian untuk musuh kita. Elric berpikir, Aku tidak pernah berdiri di podium itu, dan tidak pernah berniat melakukannya. Alasanku berdiri di medan perang. Di saat itu, Kasa mulai meloncat. Elric berpikir, Hanyalah karena aku putus sasaran untuk kemarahan yang tak tentu arah. Di saat itu, Kasa membunuh salah satu prajurit, dan setelahnya mulai membunuh prajurit lainnya. Dan setelah dirinya mulai menghabisi para prajurit yang ada, Elric berpikir, seperti anjing gila. Aku hanya merubah siapapun yang ada di depanku. Orang seperti itu memberikan pidato? Di saat Teria bertanya, Tuanku? Elric menjawab, Maafkan aku, Nyonya. Pikiranku melantur sejenak. Elric bertanya, Nyonya, bagaimana kalau begini? Aku akan berdiri di sampingmu selagi kau menyampaikan pidatonya. Teria berkata, Aku mengerti. Mari kita lakukan itu. Aku yang akan memberikan pidato untuk festival panen ini. Di saat itu, Teria berpikir, Baiklah, masih ada festival panen tahun depan. Dan yang lebih penting, tahun ini, Tuanku ada di sisiku. Jadi itu sudah cukup bagiku. Di jalanan Portman, Teria berkata, Kepada seluruh warga yang telah berkumpul di sini untuk festival panen, berkat kerja keras kalian selama setahun terakhir ini,
kita bisa merayakan hari yang penuh makna ini. Sekarang, untuk semuanya yang telah bekerja keras, silahkan nikmati festival ini sepuas hati kalian hari ini. Di saat itu, para warga yang berada di sana terlihat berteriak dengan penuh kesenangan. Elric berkata, "Bagaimana kalau kita?" Tyria bertanya, "Pergi ke sana juga, tuanku." Saat seseorang yang melihat mereka berkata, "Oh lihat, tuan dan nyonya datang ke arah sini." Seseorang bertanya, "Mana? Mana?" Saat dirinya melihatnya, dirinya berkata, "Oh." Seorang wanita berkata, "Nyonya, silakan coba ini sedikit." Di saat itu, seseorang yang mendekati Elric berkata, "Tuan Elric, silakan diminum." Melihatnya, Elric tersentak. Saat Elric berkata, "Terima kasih semuanya." Tyria berkata, "Selamat merayakan festival panen semuanya." Melihat sesuatu, Tyria terkejut. Tyria berkata, "Lihat ke sana, tuanku." Saat tangannya dipegang oleh Tyria, Elric tersentak. Di saat itu, seseorang yang berada di panggung berkata, "Bapak-bapak dan ibu-ibu warga Bibin, silakan nikmati pertunjukan langka di pelawak kerajaan ini. Ini disebut menelan pedang." Di saat orang itu menelan pedang, Tyria yang melihatnya terkejut. Orang yang berada di panggung berkata, "Anda sekarang menyaksikan keahlian yang hanya bisa dilihat di istana kerajaan." Di saat orang itu menunjukkannya dengan bangga, Tyria tepuk tangan dengan semangat. Di saat itu, Tyria kebingungan saat melihat Elric. Tyria berkata, "Anu, tuanku, apakah menurut Anda pertunjukannya tidak mengesankan?" Elric berkata, "Bukan begitu, hanya saja aku sudah sering melihat penelan pedang sebelumnya." Tentu saja, Elric tidak menjelaskan karena siapa orang-orang itu berakhir menelan pedang. Di saat itu, Tyria melihat permainan lempar pisau. Seseorang berkata, "Tuan Elric, bagaimana kalau mencoba satu ronde lemparan pisau?" Seorang anak berkata, "Tuan akan melempar pisau?" Orang itu berkata, "Jika Anda mengenai target di sana, saya akan memberi Anda hadiah." Elric berkata, "Sudah agak lama sejak terakhir kali aku memegang pisau." Di saat itu, seorang anak berkata, "Oh, ayolah tuanku, tolong tunjukkan pada kami." Anak lain berkata, "Benar, kami ingin melihat keahlian Anda, tuanku." Di saat itu, tidak berkata, "Tuanku, bahkan anak-anak pun ingin melihatnya. Jadi, mengapa tidak ikut bersenang-senang?" Di saat itu, Elric berkata, "Jika Anda berkata begitu, Nyonya, kalau begitu beberapa lemparan saja." Di saat Tyria mulai membayar, anak-anak itu menyemangati Elric. Di saat itu, orang itu berkata, "Jangan terlalu gugup, tuanku. Cukup kenai 2 dari 3 target dengan santai." Dan di saat itu, dengan cepat, Elric mengenai 3 apel sekaligus. Melihatnya, orang itu terkejut, dan anak-anak yang melihatnya terlihat kagum. Dan Tyria yang melihatnya merasa kagum dengan keahlian yang dimiliki oleh Elric. Melihat ekspresi mereka, Elric berpikir, Apa? Apa seharusnya aku pura-pura tidak jago ya? Mungkin sebaiknya aku beralasan kalau ini cuma keberuntungan untuk saat ini." Elric berkata, "Aku sudah mencobanya. Bagaimana? Nyonya, aku harap ini cukup untuk menjaga wibawa." Tyria yang kagum berkata, "Anda luar biasa, tuanku. Rasanya seperti melihat kesatria sejati." Elric berkata, "Ya, aku tidak akan menyebutnya sampai selevel kesatria." Elric yang menghela nafas berpikir, "Nyonya tampak lebih bersemangat dari biasanya. Apakah karena suasana festivalnya? Jika benar, aku senang." Di saat itu, orang itu berkata, "Ini untuk Anda. Ini adalah sekeranjang telur yang disiapkan oleh serigala pedagang sebagai hadiah, tuanku." Elric berkata, "Aku tidak apa-apa. Jadi tolong berikan saja kepada anak-anak di sini." Anak-anak itu yang mendengarnya berkata, "Wah, tuan kita memang yang terbaik." Orang itu berkata, "Haha, baiklah kalau kalian memaksa." Tyria yang merona berkata, "Anda sangat baik, tuanku." Elric berkata, "Aku tadi sedang mengenang masa lalu saja. Dulu aku pernah menerima keranjang telur seperti itu saat aku masih kecil. Aku ingat betapa bahagianya aku saat beruntung menemukan telur emas di dalamnya." Tyria berkata, "Dan Anda menemukan telur emas itu dengan helm, Tuan Herman? Helm itu sangat besar, sampai Anda terlihat seperti sedang memakai ember di kepala." Mengingat hal itu, Tyria tertawa. Elric bertanya, "Tunggu, bagaimana Nyonya tahu tentang itu?" Di saat itu, Tyria tersentak. Tyria yang pura-pura tidak tahu berkata, "Oh, itu, ya, karena dulu Anda adalah pembuat onar yang terkenal di desa ini. Jadi rumornya ada di mana-mana." Mendengarnya, Elric tersentak. Tyria berpikir, "Aku tidak bisa memberitahumu.
Aku benar-benar tidak bisa memberitahumu bahwa aku telah memperhatikannya selama ini, karena aku ingin menjadi pengantinnya. Di saat itu, Elric yang masih kecil berkata, "Apa-apaan? Berat sekali." Saat Elric menyebut Tyria nyonya, Tyria tersentak. Elric yang menjulurkan tangan berkata, "Acara pesta setelahnya akan segera dimulai. Bagaimana kalau kita ke alun-alun?" Tyria yang menerima uluran tangannya berkata, "Ya Tuan." Di alun-alun, Bard berkata, "Sekarang kita akan mulai upacara penyalaan lampu untuk membuka pesta setelahnya. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Tuan dan Nyonya kita karena telah berkenan hadir, membuat festival ini bersinar seterang kecantikan sang Nyonya." Ada yang mendengarnya berkata, "Dia pandai bicara juga." Di saat itu, Bard berkata, "Sekarang semuanya, sebelum upacara penyalaan lampu, mari kita berdoa untuk kejayaan dan kemampuan Wibin yang abadi. Kita akan mengadakan upacara cikuman antara Tuan Elric dan Nyonya Tyria." Mendengarnya, mereka berdua terkejut. Saat Tyria dengan malu mulai menoleh ke arah Elric. Saat Elric meliriknya, Tyria dengan cepat mengalihkan pandangannya. Tyria yang gugup berpikir, "Ciuman? Di sini? Sekarang juga?" Di saat Bard bertanya, apa yang Anda lakukan, tuanku? Kenapa tidak cepat cium saja dia?" Elric yang tersentak berkata, "Bard, dasar bajingan." Bard berkata, "Ayo semuanya, mari bersorak agar tuan kita bisa mengumpulkan keberaniannya." Di saat itu, para warga berkata cium secara serempak. Elric dan Tyria yang mendengarnya merasa malu. Elric berkata, "Nyonya, tolong maafkan kelancanganku sejenak." Tyria bertanya, "Ya?" Di saat itu, Elric terlihat menggendong Tyria. Saat Elric mendekatkan wajahnya, Tyria terlihat merona. Elric berkata, "Maafkan aku, Nyonya. Rasanya aku harus melakukan ini. Kalau tidak, mereka tidak akan berhenti. Karena ini festival, kita turuti saja harapan mereka sejauh ini." Tyria berkata, "Jika itu keinginan Anda, Tuan, saya mengerti. Namun," saat mencium Elric, Tyria melanjutkan, "Aku tidak akan sekedar menuruti harapan mereka saja." Para warga yang melihatnya terlihat bertepuk tangan. Di saat itu, Bard berkata, "Semoga cinta kalian berdua abadi. Kejayaan bagi Wibin." Beberapa saat setelah mereka kembali ke mansion, Tyria yang malu terlihat menutup wajahnya dengan bantal. Dan dengan perasaan gembira yang tercampur, dirinya mulai menarik bantal itu. Tyria yang mengingat dirinya yang saat itu berciuman dengan Elric berpikir, "Apa yang baru saja kulakukan pada Tuan?" Pada malam saat festival panen berakhir, Tyria tidak bisa tertidur dengan nyenyak. Di lain sisi, di kamar Elric. Di saat itu, Elric yang juga tidak bisa tidur, terlihat memegang mulutnya. Di kerajaan Armin, Whitewick, di kediaman inisial Iwi. Di saat itu, seseorang terlihat mulai memegang gelas, dan setelahnya mulai meminum air yang ada di gelas itu. Di saat itu, seorang wanita berkata, "Direktur White, pasukan tentara kekaisaran telah menembus garis pertahanan perbatasan Palpan dan Chefor." Orang itu berkata, "Sejak Kasa mundur, mereka terus tumbang tanpa daya." Orang itu, yang merupakan Guldok yang merupakan pemilik mesin itu, yang bernama Edward berkata, mengincar Kasa beberapa langkah yang sangat cerdas. Wanita itu, yang merupakan sekretarisnya, yang memiliki nama Agnes Blackmar, terdiam. Agnes berkata, "Tapi, Direktur White, Palpan dan Chefor memegang saham yang signifikan dalam EW Group. Apa benar tidak apa-apa membiarkan mereka jatuh ke tangan tentara kekaisaran begitu saja?" Edward berkata, "Perang penaklukan berat yang dimulai oleh Kaisar sudah memasuki tahun ke-7. Palpan dan Chefor seharusnya sudah lama berakhir jika bukan karena Kasa. Mereka telah menarik dana perang dari Armin sampai sekarang karena saham mereka di EW Group. Mereka sudah kehilangan kemampuan untuk melunasi hutang-hutang mereka kepada Armin. Dan sekarang, setelah Kasa pergi, Bulban dan Chefor pun akan segera runtuh. Sebelum mereka jatuh, kita hanya perlu menarik personel kunci dan memulihkan saham kita." Di saat itu, Agnes mulai mengambil teko. Dan saat dirinya menuangkannya, Agnes berkata, "Anda kejam sekali, Pak." Edward yang sedih berkata, "Percakapan macam apa itu? Apa mereka melihatku seperti itu? Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan sebagai bangsawan Armin." Agnes berkata, "Selain itu, orang yang bernama Kasa itu, apakah benar-benar tidak apa-apa membiarkannya saja?" Edward berkata, "Bukan Kasa lagi, tapi Elric Portman." Agnes berkata,
Jika dia pulih, ada resiko dia akan membalas dendam. Aku jadi berpikir, apa sebaiknya kita tembak saja kepalanya dari awal? Edward yang bingung berkata, kalau kita mencobanya dan gagal, dia pasti sudah datang untuk membunuhku, bahkan sebelum dia pulih sepenuhnya. Kau juga melihatnya saat itu, Agnes. Menangis peluru yang terbang secepat suara dengan perisai mana dalam sekejap mata. Seharusnya, kedua lututnya hancur berkeping-keping. Dan menyanyiakan nyawanya adalah pemborosan. Ini justru berjalan lebih baik begini. Agnes bertanya, apa maksud Anda? Edward berkata, Kasa, bukan. Elri yang ku kenal adalah seorang tentara bayaran sejati. Kami adalah jenis yang serupa. Namun ada perbedaan krusial. Kau tahu apa itu? Dia tidak bergerak berdasarkan keuntungan sendiri. Ini bukan sifat yang umum bagi seorang tentara bayaran. Jadi, aku memutuskan, jika Elric memang orang seperti itu, aku akan menjaganya tetap berada di bawah kendaliku. Sekarang, setelah Kasa mundur dari medan perang, perang ini akan segera menemui jalan buntu. Banyak kerajaan yang membutuhkan dana perang, dan akan datang mengetuk pintu EW. Saat perang mencapai kebuntuan, Agnes berkata, eksistensi Kasa akan menjadi beban yang diletakkan pada timbangan yang diam. Anda akan bisa mengendalikan keseimbangan perang, Direktur. Dan karena itu, EW akan mengumpulkan kekayaan yang lebih besar lagi. Mendengarnya, Edward terharu. Edward berkata, bingo, tepat sekali itu Agnes. Seperti dugaan, aku suka kepintaranmu Agnes. Edward yang berlari berkata, ke sini, biarkan aku memelukmu. Di saat itu, Agnes memukul kepala Edward. Agnes berkata, jangan macam-macam, Direktur. Aku tidak akan segan padamu, hanya karena kau masih muda. Di saat itu, Edward berguling-guling karena kesakitan. Beberapa saat setelahnya, di kediaman Portman, Ronda yang memakaikan pakaian pada Elric bertanya, apa ini terlalu kencang atau tidak nyaman? Elric menjawab, aku tidak apa-apa, Ronda. Tria yang masuk berkata, Ronda, mengenai yang kukatakan tadi. Di saat itu, Tyria tersentak. Saat Tyria yang malu berkata, Tuan? Elric yang malu juga berkata, Nyonya? Ronda yang mendekati Tyria berkata, ya Nyonya, spesifikasinya apa? Di saat itu, Tyria tersentak. Tyria mulai berlari pergi, yang membuat Ronda yang melihatnya kebingungan. Saat Ronda mulai melirik Elric dengan cepat, Elric terlihat mengalingkan wajahnya. Ronda bertanya, ada apa dengan kalian berdua? Apa kalian sedang bertengkar? Gue dengar suasana sangat panas di festival kemarin, jadi aku senang. Elric yang malu berkata, tidak, itu tadi cuma Bart yang memanas-manasi saja. Jadi aku tidak punya pilihan selain itu. Ronda berkata, jadi paling tidak, bagian panas itu benar kan? Elric bertanya, jadi siapa yang datang hari ini? Ronda menjawab, delegasi pedagang dari kerajaan-kerajaan barat akan tiba. Elric bertanya, dari kerajaan-kerajaan barat? Ronda menjawab, ya, gandum bibin punya nilai pasar yang tinggi. Jadi negara lain mengirim utusan dagang setiap tahun. Selain itu, tahun ini bahkan kerajaan Armin pun ikut terjun dalam perang penawaran. Elric berpikir, ini gawat. Bagaimana jika ada seseorang kerajaan barat yang mengenaliku? Aku tidak ingin wilayah ini menjadi bising karena orang-orang yang menyimpan dendam padaku. Di saat itu, Elric terdiam. Ronda berkata, dalam keadaan normal, Nyonya Tyria yang akan pergi. Tapi sudah seharusnya Tuan yang pergi kali ini, bukan? Elric berkata, tentu saja Ronda. Ronda berkata, kalau begitu, silakan berangkat, Tuan. Beberapa saat setelahnya, di stasiun kereta, di saat Elric terlihat gelisah, Aldio berkata, Tuan, Anda tidak perlu terlalu gugup. Sampai saja salam pembuka, seperti yang aku ajarkan, dan semuanya akan baik-baik saja. Elric yang masih gugup berkata, terima kasih Aldio. Elric yang menghela nafas berpikir, baiklah, ayo tenang. Tak ada orang yang melihatku di medan perang akan datang sejauh ini, hanya untuk berdagang gandum. Elric yang sudah menyiapkan pisau berpikir, tidak ada alasan untuk menggunakan ini. Di saat itu, Aldio berkata, keretanya sampai di sana. Di saat pintu kereta dibuka, orang-orang terlihat mulai bersiap keluar. Saat Aldio dan Elric membuku, Elric berkata, selamat datang para anggota delegasi. Sebagai kepala keluarga Portman, saya menyambut kalian semua di Vipin. Saya sudah menyiapkan kereta kuda untuk mengantar Anda sekalian ke kediaman Portman. Saat Elric menghadap ke depan, Elric tersentak dan kebingungan. Melihat seorang pria yang berada di depannya, Elric terlihat menatap tajam. Dengan gugup, orang itu berkata, apakah kau, jangan-jangan
Di saat itu, orang itu berpikir, Kasah? Kembali di kerajaan Armin, Whitewick. Edward yang gugup bertanya, siapa yang kau katakan ada di sini? Saat Edward terlihat terburu-buru, Edward berkata, kakak tidak bilang sepatah kata pun soal ini. Di saat itu, Edward membuka pintu. Edward yang membuka kedua tangannya berkata, Kak Ygritte. Di saat itu, wanita berambut merah terlihat menatapnya dengan sinis. Wanita yang sebelumnya mencari Kasa, yang memiliki inisial Blazing Flower, dengan nama asli Ygritte Valentina. Wanita itu juga merupakan pemegang saham mayoritas EW. Di saat Ygritte terlihat diangkat, Ygritte tersentak. Edward berkata, kakakku sayang, sumpah, kau tumbuh jadi lebih tinggi sejak terakhir kali aku melihatmu. Ygritte yang marah berkata, turunkan aku sebelum aku membakarmu. Edward yang gugup menjawab, dimengerti. Ygritte bertanya, jadi, apa kau sudah tahu di mana Kasa berada? Sudah berhari-hari sejak aku bertanya padamu. Edward yang gelisah berkata, gini, pria itu menghilang seperti hantu. Dia terbukti cukup sulit dilacak. Di saat itu, Ygritte terlihat marah. Ygritte berkata, kau selalu bicara besar setiap waktu. Tapi kenapa mencari satu iblis pedang saja tidak bisa? Teruskan saja begini, dan aku akan menarik semua sahamku dari EW. Edward yang memeluk Ygritte berkata, jangan yang itu kak, aku mohon padamu. Ygritte yang mencubit pipi Edward berkata, kalau kau begitu benci memikirkannya, carilah bajingan Kasa itu dan bawa dia padaku. Atau setidaknya, temukan keberadaannya. Di saat itu, Ygritte membalikan tubuhnya, dan setelahnya mulai menatap ke belakang. Ygritte berkata, aku tidak akan memberimu banyak waktu. Setidaknya, cari tahu di mana Kasa berada. Edward berkata, baik kak. Dengan marah, Ygritte mulai menutup pintu dengan keras. Agnes bertanya, apakah Anda benar-benar akan memberitahu Nona Ygritte keberadaan Kasa? Edward menjawab, mana mungkin. Tuhan tahu bencana macam apa yang akan terjadi jika mereka berdua bertemu. Edward yang menatap Agnes berkata, yang lebih penting, apakah delegasi pedagang sudah dikirim ke Wibin? Agnes berkata, sudah. Namun, jika apa yang dikatakan direktur benar, saya tidak yakin Kasa akan menggigit umpan perdagangan yang kita tebar. Edward berkata, tentara bayaran Kasa sudah pasti tidak akan melakukannya. Tapi selama Elric, santuan dari keluarga Portman, bukan orang yang benar-benar bodoh, dia tidak akan punya pilihan selain melahapnya. Karena aku sudah menyiapkan sebuah proposal yang mustahil dia tolak. Beberapa saat yang lalu, di kereta, di saat dua orang perwakilan delegasi terlihat diam, mereka bertiga terlihat duduk tanpa membicarakan sepatah kata pun. Di saat itu, seseorang yang merupakan perwakilan dari delegasi kerajaan Armin terdiam. Beberapa saat setelahnya, kereta api mulai berhenti. Dan setelahnya mereka bertiga mulai keluar dari kereta api. Di saat itu, Elric dan Ardio terlihat menyapa. Di saat ada yang menatapnya berkata, saya sudah menyiapkan kereta kuda untuk mengantar Anda sekalian ke kediaman Portman. Di saat itu, Elric tersentak. Seorang pria terlihat melihatnya dengan perasaan gelisah. Dan setelahnya, Elric menatapnya tajam. Orang itu bertanya, kau, mungkinkah? Di saat pria itu ketakutan, seorang perwakilan delegasi di sampingnya bertanya, Tuan Pulu, ada apa? Tiba-tiba sekali. Perwakilan lainnya berkata, apakah Anda mungkin memakan sesuatu yang tidak enak di dalam gerbong? Di saat itu, Elric yang mulai menyembunyikan wajahnya berpikir, dari semua orang, kenapa harus bertemu dengannya di sini? Jika identitasku terbongkar, Wibin akan berada dalam bahaya besar. Aku harus menyembunyikan siapa aku dengan cara apapun. Di saat itu, Elric berkata, tenangkan diri Anda, Tuan Polo. Saat pria itu, yang bernama Polo berkata, aku mau pulang, putar balik keretanya. Elric melanjutkan, maafkan saya belum memperkenalkan diri. Di saat itu, dirinya berusaha berpenampilan sebagai tuan tanah Wibin, Elric Portman. Melihatnya, Aldio merasa bingung. Polo berpikir, Elric, kepala keluarga Portman, apakah dia benar-benar bukan Kasa? Elric bertanya, apakah Anda baik-baik saja, Tuan Polo? Anda terlihat sangat pucat. Polo berpikir, benar, itu bukan Kasa. Tidak mungkin orang sebodoh itu adalah Kasa. Kasa yang kulihat 5 tahun lalu adalah. Di masa lalu, Elric terlihat menampar Polo. Polo ditampar di hadapan banyak bangsawan. Di saat para bangsawan terlihat melihatnya dan bingung. Polo berkata, beraninya rakyat jelata rendahan dengan silsilah tak jelas sepertimu bersikap tidak sopan kepadaku. Tahu tidak kau siapa aku?
Elric bertanya, dan apa kau tahu siapa aku, sampai kau menghina diriku dan keluargaku? Polo berkata, di antara keluarga-keluarga terkemuka yang kukenal, aku belum pernah melihat bajingan sepertimu. Elric melempar sarung tangannya. Elric berkata, tidak perlu bicara lebih lagi. Mari kita selesaikan penghinaan terhadap kehormatan ini dengan duel. Polo berkata, baiklah kau bocah sombong. Hari ini akan kupatahkan etika yang berada dalam-dalam di wajah tak tahu malumu itu. Polo yang berteriak berkata, penjaga, bawa 2 pedang. Elvis yang datang dengan buru-buru berkata, tahan. Di saat itu Elric mulai menatap Elvis. Elvis berkata, maafkan saya Tuan Polo. Jika rekan saya telah menyinggung Anda, mohon maafkan dia dengan kemurahan hati bangsawan Anda. Polo berkata, semuanya sudah terlambat. Meskipun pria itu adalah rekan Tuan Graham, ini adalah penghinaan. Elvis berkata, apa yang kau lakukan, Kasa? Tundukkan kepalamu dan minta maaf kepada Tuan Polo detik ini juga. Di saat itu, Polo kebingungan. Polo berpikir, Siblis pedang, Kasa? Nama yang tidak boleh diucapkan, apalagi berpapasan dengannya di medan perang, atau dalam permusuhan. Kasa yang kulihat saat itu adalah makhluk semacam itu. Apa aku hanya bereaksi berlebihan? Di saat itu, Polo berkata, aku mengerti. Jangan pikirkan lagi, Tuan Elric Portman. Elric berkata, oh syukurlah. Kalau begitu, haruskah kita berangkat? Polo berpikir, Kasa terkutuk itu masih saja menghantuiku seperti ini. Di saat itu, Kasa yang gelisah mulai melirik Polo. Beberapa saat setelahnya, di kereta kuda. Di saat itu, Elric berkata, baiklah semuanya, kita akan segera sampai di kediaman. Jadi silakan bersiap untuk turun. Saat mereka turun, Tyria dan para pelayan berkata, selamat datang di Pippin. Tyria berkata, saya Tyria Portman. Sebuah kehormatan bisa menerima delegasi terhormat dari kekuatan barat. Anda telah menempuh perjalanan jauh, jadi mungkin lebih baik untuk beristirahat dan memulihkan diri. Runda, tolong antar para delegasi ke kamar mereka. Runda berkata, baik Nyonya Tyria. Beberapa saat setelahnya, di malam hari, mendengar suara ketukan pintu, Polo bertanya, ada apa di jam segini? Layanan kamar? Polo yang mulai mendekati pintu berkata, sebenarnya. Saat Polo membuka pintu, dirinya berkata, aku tidak butuh layanan kamar, jadi jangan ganggu. Di saat itu, Polo tersentak. Elric berkata, ini bukan layanan kamar, tapi sepertinya aku harus mengganggumu, Tuan Polo. Melihat Elric, Polo tersentak. Polo yang menunjuk berkata, kau, tatapan mata itu. Ternyata, kau memang si iblis, pedang Kasa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.